Kita kembali di interupsi, pemirsa saya ke Bang Rifai. Bang, tadi kita menarik membahas sedikit saja ya terkait dengan apakah sidang pokok perkara itu sudah dimulai ketika ditunda oleh hakim. Jadi untuk membedakannya gampang. Untuk perkara Paroi sampai hari ini perkara pokok perkaranya belum dibuka oleh hakim. Nah, betul. Belum dibuka, artinya ya memang belum dimulai artinya gitu ya. Artinya memang pra-peradilan itu menunda pemeriksaan pokok perkara. Tapi di perkaranya Ibu Tifa perbaiki. Yang kenyataannya apa, pokok perkaranya dibuka. Nah, bahwa tadi ditunda kenapa? Karena Ibu Tifa salah satunya tidak hadir. Ya, kalau dalam bahasa saya itu mangkir. Kenapa? Tapi katanya mangkir. Karena dalam perkara pidana itu beliau harus hadir. Tapi kalau di pra-peradilan dia tidak diwakilkan. Ini perbedaannya ya. Dalam perkara pidana kalau beliau bilang saya hadir di pra-peradilan, menurut saya nggak tepat karena di pra-peradilan bisa diwakilkan oleh kuasa. Tapi di perkara pokok beliau harus hadir. Karena tidak hadir akhirnya tadi tertunda. Jadi kembali lagi saya melihat hakim tetap melanjutkan persidangan ya. Dan kalau di Paroi kan sama sekali nggak pernah dibuka. Jadi saya melihat ada perbedaan cara pandang dan mudah-mudahan ini akan berlaku ke depan ya, sehingga cerita pra-peradilan ini sudah bisa berhenti dan kita masuk ke pokok perkara. Karena juga saya pikir masyarakat juga menginginkan kok perkara ini disaksikan bersama ya, pokok perkara seperti apa, ingin juga menjerang mendengar penjelasan Pak Jokowi dan segala macamnya. Ketika Anda ingin memperlihatkan kepada masyarakat hasil penelitian Anda terkait dengan ijazah ini. Jadi Anda akan tetap melihatkan bukti-bukti itu. Iya. Sekarang gini, sebenarnya sidang pokok perkaranya ini harus dilihat kenapa kami melakukan pra-peradilan. Karena kami itu ingin melihat bahwa bukti-bukti yang nanti akan dihadirkan itu tidak mungkin dihadirkan pada saat pokok perkara kok. Sidang pokok perkara itu, Mbak ya jangan lupa, itu hanya mendakwakan soal fitnah dan pencemaran nama baik. Jangan dibayangkan di sidang ada ahli yang bisa menerangkan, oh nanti ini dengan karena pasalnya di awal saja sudah salah gitu ya. Iya makanya. Terus apalagi misalnya ada yang kemudian tidak sabar dengan mengatakan saya akan wah itu segera melakukan bukti-bukti gini. Wah sementara di sini ada buto yang di belakang. Ayo saya akan 1.000 lilin. Udah nanti pokoknya tunggu saja yang namanya pra-peradilan itu terus berjalan karena dunia hukum ini juga akan belajar. Jadi Truk, kamu tuh sabar saja Truk. Saya bilang Truk ya, entah nanti siapa ya. Itu Oke, jadi Anda sangat yakin bahwa Anda tidak akan memunculkan bukti-bukti itu di pengadilan karena pasalnya saja sudah salah. Iya, jadi jangan diharapkan. Interupsi, jadi gini Mbak ya. Pokok perkara itu hasilnya bukan kalau ijazah ini nanti pada sidang lain, misalnya nanti sidang di Petun, sidang di dalam pembuktian CLS. yang seperti dibayangkan. Apa pendapat Anda Bang? Ya, bahwa di dalam pembuktian di dalam sidang itu yang menjadi motor untuk dalam beracara di dalam persidangan itu adalah hakim. Nah, itu. Kalau hakim meminta untuk bisa dijelaskan secara detail, katakanlah ijazah tersebut dari Puslap misalkan, ya tetap detail. Jadi kalau Mas Roy bilang, nggak mungkin ditampilkan, bisa saja. Karena itu kekuasaan kehakiman. Artinya haknya hakim untuk meneliti itu. Kalau terkait dengan fitnah dan pencemaran nama baik itu ada kemungkinan tetap menurut orang Anda ya? objeknya ijazah kok. Objeknya ijazah, tetap hadir, akan ditampilkan. Tidak ada fitnah kalau ijazah itu dinyatakan asli. Kan begitu. Seperti itu. Mas Adedeman sudah baca belum dakwaannya? Sudah lihat belum 712 alat buktinya itu alat bukti apa? Ya, nggak ada pembuktian yang soal ijazah itu, nggak ada. Hanya teman-teman kesaksian orang-orang itu. Kita lihat nanti, Mas Roy. Karena Mas Roy tidak diperlihatkan juga. Tidak ada penampilan terkait dengan bukti-bukti yang Anda bawa, apakah Anda kehilangan kesempatan untuk menunjukkan? Bukan. Orang mau membuktikan ijazah ini masih banyak forumnya. Makanya jangan kemudian nganggap sidang itu hanya di pokok perkara di Jakarta Timur ini. Tidak. Maka hadirlah ketika sidang di CLS waktu itu yang akhirnya sayangnya di NO. Itu malah sudah jelas, itu malah ijazahnya. Waktu itu ada nih ijazah asli yang ditampilkan milik almarhum Bambang Nurdiarto ini. Itu sudah jelas nih ijazah asli dan ijazah 99,9% palsu. Masih ada lagi nanti yang di Petun. Misalnya dia ada yang melakukan lagi. Masih banyak. Semuanya harus datang. Jangan hanya lihat pada sidang yang hanya fitnah dan pencemaran baik. Gak ada. Dan dari 712. Tapi kalau Pak Jokowi datang kemudian membawa ijazahnya seperti apa? Ijazahnya sudah di tangan jaksa kok. Apalagi ijazahnya apalagi mau dibawa. Malah ada legalisasi ijazah baru. Maksudnya Mas Roy. Legalisasi ijazah baru yang baru dilegalisir kemarin Agustus 2025. Loh, aneh.
ijazahnya katanya sudah disita ini Juli 2025. Lah kok ada legalisir baru? Itu mau buat apa? Ya itu kan konon. Interupsi boleh saya jelasin? Itu akan digunakan untuk nanti nggak usah ada ijazah aslinya. Silakan Bang Rifai. Legalisir aja. Jadi saya pastikan di persidangan nanti, tadi disinggung sedikit karena ada pasal fitnah, maka mau tidak mau terkait keaslian ijazah ini akan dibuktikan secara komprehensif. Kenapa? Pak Jokowi akan hadir, termasuk seluruh teman SMA dan teman kuliahnya akan menjelaskan perkuliahan yang dijalani, termasuk sama-sama menyaksikan Pak Jokowi menerima ijazah saat wisuda. Ya, termasuk nanti juga para dosen akan bersaksi, rektor, dekan, dan seluruh dokumen perkuliahan akan dikeluarkan. Jadi nanti akan diuji. Kenapa? Karena dengan aslinya ijazah ini maka delik fitnah terbukti. Sebaliknya kalau ijazah ini tidak benar maka delik fitnah tidak terbukti. Jadi yang dibilang tidak akan ada pembuktian justru buat saya di sini akan seterang-terangnya dan masuk ke dalam pembuktian material dan masyarakat bisa langsung menyaksikan, melihat langsung dari dua versi ya. Kita buktikan. Versi yang dihadirkan oleh jaksa, versi yang dihadirkan oleh tim pengacaranya Pak Roy, dan nanti biar hakim menilai untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi sekali lagi menurut saya, dan tadi yang soal apa tadi legalisir itu juga sebenarnya semakin menguatkan ya. Kenapa? Itu justru dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi pada saat polisi sudah menyita dari Pak Jokowi, dia bawa ke pihak UGM menanyakan ini ijazah produkmu atau bukan. UGM secara formal menyatakan betul setelah memeriksa, mengamati itu produk kami dari segala ciri-ciri fisik termasuk ada security sistemnya, dan akhirnya diminta untuk bagaimana cara mengesahkan bahwa itu produk Anda, dibuatlah legalisir di bulan Agustus setelah penyitaan. Dan itu sah, dan itu boleh. Jadi justru legalisir yang tadi dibahas itu membuktikan bahwa penyidik secara objektif telah mendatangi pihak UGM memastikan ijazah yang disita dari Pak Jokowi ini benar produknya atau tidak. Dan hasil legalisir membuktikan bahwa itu sah dikeluarkan oleh UGM. Kenapa tidak bisa begitu, Mas? Karena waktu saya dan kemudian ada Mas Gafur juga, ya ada Bang Refli juga di Kejaksaan. Waktu itu kita dibelas, saya waktu itu tanya mana ijazah yang asli yang katanya disita. Wah itu nanti Pak Presiden nggak bisa. Bukti utama tuh justru ijazahnya. Dilihat aja nggak ada. Terus kami diperlihatkan yang itu legalisir. Nah ini berarti akan ada kemudian siasat. Ya siasat licik kalau menurut saya. Siasat yang nantinya nggak usah ijazah saya nggak usah, ini aja yang sudah dilegalisir. Ini buktinya. Nah itu mau ke sana. Gitu. Jadi belum tentu ijazah aslinya akan. Kenapa Anda katakan itu siasat licik? Apakah itu siasat licik Bang Ade? Itu asumsi yang disampaikan, halusinasi ya. Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan teman-teman ini. Sama Fata Morgana. Kenapa saya katakan itu Fata Morgana? Karena secara kasat mata saja mereka melihatnya. Jadi itu asumsi dan halusinasi menurut Anda? Halusinasi dan Fata Morgana. Apakah itu halusinasi, asumsi dan Fata Morgana kita